Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas pagi B semester 1. Pada video kali ini saya akan membacakan materi UAS yang berjudul Perkembangan dan Dinamika Puisi di Indonesia. Puisi adalah bentuk karya sastra yang paling tua dan bersifat imajinatif serta menggunakan makna kias dan makna lambang. Puisi adalah karya yang besar, yang bersifat abadi, seperti Mahabharata, Ramayana, Wedatama, Tripama, Babat Tanah Jawi, serta dan sebagainya yang dikarang dalam bentuk puisi. Bentuk puisi yang paling tua yaitu mantra. Definisi puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Mempunyai nilai estetika sendiri. Untuk bentuk puisi Indonesia dan ciri puisi Indonesia. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terikat dengan jumlah baris 2 atau lebih. Terikat dengan rima. Terikat dengan jumlah suku kata. Terikat aturan jumlah baris pada satu bait. Pengarangnya jarang diketahui. Sedangkan untuk puisi baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nama pengarang tercantum, tidak terikat dengan rima, irama, dan baris. Gaya bahasa dalam puisi baru dinamis sehingga akan berubah-ubah. Puisi baru cenderung bersifat simetris. Puisi ini akan memiliki bentuk yang rapi. Puisi baru lebih menggunakan pola pantun atau sajak syair. Puisi baru umumnya berbentuk 4 seuntai, memiliki satuan sintaksis atau katra. Puisi baru umumnya mengisahkan mengenai peristiwa kehidupan. Ciri-ciri puisi secara umum. Puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris bentuk puisi, bukan seperti paragraf. Kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat kiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan irama. Beberapa puisi menggunakan majas. Biasanya majas digunakan sangat dominan di dalam bahasa puisi. Di dalam puisi ada beberapa hal yang tidak akan ditonjolkan, seperti alur, setting, dan tokoh. Tidak begitu ditonjolkan. Bentuk puisi lama Indonesia. Yang pertama ada pantun, karmina, mantra, syair, gurindam, seloka, dan yang terakhir talibun. Serta ada bentuk puisi baru Indonesia, yaitu balada, romans, himne, epigram, ode, elegi, satire. Aliran pada puisi. Yang pertama ada realisme. Realisme adalah aliran yang menggambarkan suatu keadaan atau kenyataan secara sesungguhnya. Pengarang tidak memasukkan ide, pikiran, serta tanggapan dalam menghadapi objeknya. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam realisme adalah pengarang betul-betul mengetahui persoalan dan cara menggambarkan persoalan tersebut. Romantisme. Romantisme adalah aliran yang mengutamakan perasaan. Dalam romantisme, pengarang memiliki kebebasan mencipta menurut imajinasi dan perasaan masing-masing, sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca ungkapan perasaannya. Mistisme. Mistisme adalah aliran yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan pada Zat Tuhan yang Maha Esa yang meliputi segala hal di alam ini. Impresionisme. Syamsul Arifin mengatakan bahwa impresionisme adalah aliran kesusastraan yang memusatkan perhatiannya pada apa yang terjadi di dalam batin tokoh utama. Kesan-kesan yang timbul oleh kenyataan diolah dalam batin pengarang. Kemudian pengarang membuat deskripsi tentang kesannya itu ke dalam bentuk puisi. Simbolisme. Simbolisme merupakan salah satu aliran dalam puisi yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi dengan menggunakan kata kias dan kata-kata yang bermakna simbolik. Berikutnya ada ekspresionisme. Herman Jiwalyo
J. Waluyo mengatakan bahwa penyair beraliran ekspresionisme tidak mengungkapkan kenyataan secara objektif, namun secara subjektif. Yang diekspresikan adalah gelora kalbu dan kehendak batinnya. Surrealisme. Aliran ini merupakan aliran sastra yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra aliran ini umumnya memiliki gaya pengucapan yang melompat-lompat dan bawah sadar atau mengangkat objek-objek dalam mimpi, keadaan jiwa antara tidur dan jaga. Absurdisme. Aliran dalam kesusastraan yang menonjolkan hal-hal yang di luar jalur logika, satu kehidupan dan bentang peristiwa imajinatif dari alam bawah sadar. Pengarang aliran ini punya kesan mengada-ada, sengaja menyimpang dari konvensi kehidupan dan pola penulisan. Selanjutnya, idealisme. Aliran dalam kesusastraan yang mengungkapkan hal-hal yang ideal. Pengarangnya penuh perasaan dan cita-cita. Sastra bertenden merupakan sebutan karya-karya pengarang idealis. Determinisme. Istilah determinisme berasal dari doktrin filsafat yang menyatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa itu ada penyebabnya. Determinisme mencoba menggambarkan tokoh-tokoh cerita oleh nasibnya, sehingga tokoh tersebut tidak mampu lagi keluar takdir yang telah jatuh kepada dirinya. Aliran imagis. Menurut kaum imagis, kenyataan harus dilukiskan dalam imaji visual yang jernih dan jelas. Kata-kata dipilih secara cermat dan efisien. Bahasa yang dipilih adalah bahasa sehari-hari dengan ritme yang tidak mengikat. Puisi kaum imagis sering mirip prosa. Puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Peristiwa Tadi Pagi masuk dan tergolong dalam aliran imagis. Naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung lebih terkesan jorok. Aliran ini berkembang dari realisme, mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa memperdulikan baik buruk dan akibat negatif. Selanjutnya, tokoh-tokoh puisi tahun 1990 hingga sekarang. Yang pertama ada Agung Setiaji bin Daryono Haji Wijoyo, atau lebih populer dengan nama AGS Arya Dipayana. Seniman berkebangsaan Indonesia, dikenal sebagai penyair, seniman teater, penyair sekaligus penulis yang mempublikasikan karyanya melalui berbagai media massa. Beberapa karya puisi beliau yang terkenal adalah Pejalan Kaki dan Tiga Cermin Kecil. Yang kedua ada Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia. Dalam dunia kesastraan Indonesia, banyak karya beliau yang terkenal di Indonesia, seperti puisi berjudul Hujan Bulan Juni dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Abdul Hadi WN. Beliau adalah sastrawan asal Indonesia yang lahir di Sumeneb, Madura pada tanggal 24 Juni 1946. Karya-karyanya bersifat sofistik terkait penelitiannya dalam Melayu Nusantara dan pandangannya tentang Islam pluralisme. Karya-karya beliau yaitu Tergantung Pada Angin dan Lautan Belum Pasang dan lain sebagainya. Puisi beliau juga sudah diterjemahkan dalam bahasa asing seperti Jepang dan Perancis. Ahmad Tohari lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Banyumas, tepatnya di Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang. Semenjak SMA, Ahmad memang suka menulis, tapi karyanya selalu disimpan di laci. Ia mempublikasikannya ketika lulus. Karya-karya beliau yaitu Darah Mahkota Ronggeng dan lain sebagainya. Sumber Wikipedia, buku elektronik Script, dan grafindia.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.